Oke guys, bertemu lagi di channel kita Manuel Atas KB, Rizky Chandra Atas KB. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Supra GT-R, pemakaian di kilometer 69.000. Jadi ini teman-teman Honda GT-R kesayangan gua dari gua SMA. Jadi kita ceritain aja ya. Ini motor dari SMA, kalau nggak salah itu kelas 2 naik kelas 3. Gua belinya itu dulu itu kena harga berapa ya, 25 juta lebih kalau nggak salah, yang tipe sporty. Yang eksklusif dia warnanya itu nggak seperti ini, yang ini kan gloss. Yang eksklusif dia warnanya kedop-dopan, dan dia selisih harganya itu sekitar 4 atau 500-an. Tapi kalau nggak tahu lah, kalau sekarang itu harga Honda Supra GT mungkin udah naik 26 jutaan ke atas kali. Ini yang tipe terakhirnya, alias tipe barunya, belum ada pengeluaran terbaru lagi selain ini. Dia berbeda sama yang 2016 tuh, speedometer, lampunya dia dibikin semua. Kalau yang model baru itu doang, selebihnya sama, cuman beda dekal juga. Dan di bagian ininya dia beda, lampu sennya udah misah sama stop lampnya, jadi dia lebih di atas sporty. Yang tahun terakhir dia Honda Supra GT-R kalau nggak salah itu sama M-Making itu dia generasi kedua, belum ada generasi ketiganya. Kecuali dia di luar negeri dia udah ada pengeluaran terbarunya itu Winner kalau nggak salah, tapi nggak ada keluar di Indonesia. Nah, jadi apa aja kelebihan dari Honda Supra GT-R di kilometer 69.000? Kita lihat ke mesinnya. Mesinnya ini kita udah ganti mesin baru. Atasnya ini habis 8 juta. Kalau teman-teman yang udah yang udah nonton video kita tentang servis besar-besaran, ini 8 juta guys. Kalau mau beli baru kan itu udah dapat motor baru lagi sih buat DP-nya. Jadi semenjak udah di servis, maksudnya itu udah nggak ada keluhan sama sekali sih mesinnya. Cuman di bagian starternya ini, dinamonya lagi ini yang bermasalah. Tapi cuman perkara dinamo, paling gantinya berapa kan. Akinya sih kuat ini, dan kita pakai klakson merek Denso Keong, dan kita naruhnya tuh di bawah, di atas spakbor. Jadi kalau kena cipratan air dia nggak bakal masukkan air. Nah, jadi di pemakaian di kilometer segitu, kilometer 69.000 ya, udah dimodif tipis-tipis, ada stiker, pelak, kampas rem ini kayaknya udah mau diganti ya, udah tipis sekali kampas rem buat Honda Supra GT-R kita. Pemakaian di kilometer 69.000 ini radiator udah baru, radiator bawaannya itu bocor, jadi kita ganti baru guys. Jadi gitu. Gua selama ini sih belum pernah pakai Senapo Racing, tapi kata orang kalau mau lebih tenaga, lebih jos dan lain sebagainya, lebih keren, lebih sangar suaranya, itu disaranin teman-teman. Banyak yang komen juga di YouTube, itu disaranin Honda Supra GT-R wajib pakai Senapo Racing. Tapi kalau pakai Senapo Racing itu yang gua benci itu sering rutin ganti oli, dan kalau kita mau lari bawa ke Pontianak, ke kota-kota, itu nggak bisa ya, karena memang rajianya besar. Ada itu di bagian depan ya, modif simple lah, stiker YouTube. Plat udah mati ya, karena ya motor buat di kampung juga. Headlamp ini udah diganti, bawaannya udah pecah ya karena kita kecelakaan dulu. Ini speedometer udah di stiker nano coating, dan ini kulit jok kalau nggak salah ini udah pernah diganti juga ya di bagian itu. Kemarin ini stiker ya, ada stiker tapi udah kita lepas biar nggak barit-barit doang. Dan ini juga bukan bawaannya lagi, ini udah diganti baru karena pecah kemarin ya, tabrakan. Dan ini juga udah bukan punya dia. Kita udah mau di lampu hazard, tapi ini nggak hidup lagi lampu sennya. Ini kayaknya mau dilihat nanti bagian influencernya. Di bagian pemakaian di kilometer 65.000 sih plus minus lah. Ininya ada, kalau masalah gear rantai ini kayaknya udah nggak kehitung ya, karena sering kita ganti juga gear rantai, jadi ya nggak terhitung. Dan ini gear rantai baru ya, kita ganti kemarin.
Nah, sok kemarin kita ganti baru tapi nggak sesuai ya, jadi kita ganti yang punyaan bawaan dia lagi. Jadi agak main sih tapi nggak masalah, kemarin agak tinggi jadi kita lepas aja. Di bagian ini kemarin dulu kita pasang remote alarm, jadi ini udah nggak pakai alarm lagi ya, jadi ya gitulah. Ban juga depan belakang udah nggak kehitung, mungkin udah 4, 5, 6 kali mungkin. Ini aja lampu sen aja udah 2 kali ganti. Dulunya itu kayak Honda CB, kayak punya Vario ya, jadi kita modif yang LED kayak gini. Ini pemakaian udah lumayan lama. Ini rencana kita mau modif simple, nanti stop lampnya yang kelap-kelip yang I love you gitu aja. Dan ini lampu plat masih hidup tapi bolamnya mati, jadi kita biarin aja lah. Pemakaian di kilometer 69.000. Ini udah kita ganti minyak rem, karena minyak rem yang bawaan Honda Supra GTR itu udah nggak bisa dipakai, jadi kita ganti yang kayak begini. Dan ini nih enak banget guys, kalau mau isi itu kan yang kan dia pakai baut, ini enggak. Ini kalau mau diisi itu tinggal dilepas gini aja, jadi lebih mudah lah. Nah, seperti itu. Dan ini juga dibaut, jadi nggak gampang lari kemana-mana minyak remnya. Oke, mungkin ini aja ya tentang video kita. Oh ya, aki udah 3 kali ganti kalau nggak salah. Ini pakai aki Honda Vario 160 pasang di sini. Ternyata cocok juga ya aki Vario 160. Kemarin ini juga ada modif stiker tapi ini kita lepas. Di bagian ini belum kita lepas, masih nggak sempat ya karena kita ngurus motor lainnya. Oke, mungkin ini aja. Oh ya, kemarin kita pasang cashbar atau tubular, tapi ini sekarang udah enggak. Masih ada sih di rumah tapi ya begitulah. Ini juga silver, ini kita ganti yang warna gold. Oke, gini aja tentang video kita. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Terima kasih yang udah menonton guys.